girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraisyah Permata Dewi dengan NIM 11230530000081 dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, ini adalah tugas video kebudayaan asal daerah masing-masing, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, asal saya dari suku Jawa. Ayah saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dan ibu saya dari Magetan, Jawa Timur. Dan sekarang saya tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur itu banyak sekali hal yang unik dari seni dan juga kebudayaan yang ada. Salah satu contoh kesenian yang ada di Jawa Timur itu ada ludruk. Seni panggung yang umumnya pemainnya itu adalah laki-laki. Ludruk juga diambil dari cerita kehidupan sehari-hari rakyat jelata dengan dibumbui oleh humor dan juga kritis sosial, disertai tari remo dan juga palikan. Kebudayaan selanjutnya ada tarian daerah Jawa Timur. Tari di Jawa Timur itu banyak banget. Salah satu contohnya itu ada tari reok Ponorogo dari kota Ponorogo dan juga ada tari remo dari kota Jombang. Nah, gak lupa juga dengan makanan khas di Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur ini punya banyak banget macam-macam makanan, dari yang gurih, pedas, asin, manis, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu yang paling terkenal ada rawon dengan ciri khasnya yaitu kuah yang hitam. Terus juga ada rujak cingur yang isinya itu irisan mulut sapi dan juga irisan buah-buahan. Terus ada lontong balap, ada juga pecel Madiun. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosesi pernikahan adat di Jawa. Yang pertama itu ada telatak dan taruh. Nah, telatak itu adalah tenda yang digunakan untuk berteduh tamu undangan yang akan hadir di acara pernikahan. Sedangkan tarup itu adalah hiasan anyaman janur kuning yang dipasang di depan rumah mempelai perempuan. Terus juga ada pemasangan tuhan. Oke, prosesi selanjutnya itu ada sungkeman, di mana sungkeman ini itu menjadi bentuk permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat dari lahir hingga akan menikah, dan juga merupakan ritual meminta izin untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan. Oke, untuk prosesi selanjutnya itu ada siraman, yang dimana menjadi simbol untuk penyucian diri calon pengantin. Nah, air yang digunakan juga secara tradisional itu harus berasal dari 7 mata air yang berbeda, dan juga ada 7 orang yang menyerahkan kepada calon pengantin, yang terdiri dari orang tua dan kerabat yang lebih tua, terutama yang sudah menikah. Prosesi selanjutnya itu ada ngerik yang dilakukan pada malam hari untuk mengerik rambut halus yang ada pada dahi mempelai wanita. Nah, untuk selanjutnya itu ada dodol dawet yang dimana dilakukan oleh orang tua mempelai wanita yang menjual dawet sebagai hidangan para tamu undangan yang telah hadir. Nah, tapi jualannya ini itu nggak pakai duit asli, tapi pakai kreweng atau pecahan tembikar dari tanah liat sebagai tanda bahwa pokok kehidupan itu berasal dari bumi. Oke, untuk prosesi selanjutnya itu ada midodareni, di mana mempelai wanita ini berdiam diri di dalam kamar bersama kerabat perempuan lainnya. Terus juga dilakukan pada malam hari dari jam 6 sore sampai jam 12 malam.
prosesi selanjutnya itu ada penyerahan sanggan untuk sebagai wujud penebusan putri mereka. Nah, biasanya itu diisi dengan 1 tangkap atau 2 sisir pisang raja yang sudah matang dari pohonnya. Terus juga ada pilih ayu, kembang telon yang terdiri dari 3 bunga, yaitu mawar, melati, dan kenanga. Dan biasanya itu diikat oleh benang lawe. Oke, untuk prosesi selanjutnya itu ada yang namanya akad nikah. Nah, akad nikah ini disesuaikan dengan agama masing-masing. Kalau menurut masyarakat muslim itu dilakukan dengan cara ijab kabul yang dibantu oleh penghulu. Selanjutnya ada prosesi upacara panggih yang dibuka dengan tarian edan-edanan. Nah, dilanjutkan dengan balangan gantal. Nah, balangan gantal ini itu dimana kedua mempelai pengantin ini akan saling melempar daun sirih yang berisikan bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau hitam yang diikat dengan benang lawe. Oke, untuk proses selanjutnya itu ada ngidak endok dan sinduran. Nah, ngidak endok ini itu injak telur, dimana dilakukan oleh sang mempelai laki-laki yang menginjak telur mentah sampai hancur. Lalu mempelai perempuan ini nanti akan membasuh kaki mempelai laki-laki. Terus kedua mempelai ini nanti akan menuju upacara sinduran yang dimana kedua mempelai akan dibentangkan sebuah kain sindur oleh ibu kedua mempelai, terus dituntun oleh sang ayah ke arah pelaminan. Selanjutnya juga ada yang namanya bobot timbang, dimana upacara ini diharuskan untuk kedua mempelai untuk duduk di pangkuan sang ayah mempelai wanita. Terus juga ada yang namanya minum rujak degan atau minum air kelapa. Nah, selanjutnya itu juga ada yang namanya kacar kucur, dimana mempelai laki-laki itu akan mengucurkan uang receh dan biji-bijian kepada mempelai perempuan sebagai lambang bahwa sebagai kepala keluarga itu mempelai laki-laki akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan keluarganya kelak. Oke, selanjutnya itu ada prosesi dulangan, dimana kedua mempelai itu akan saling menyuapi nasi sebanyak 3 kali. Untuk yang terakhir ini ada sungkeman, yaitu sungkeman yang kedua. Nah, sungkeman inilah yang akan mengakhiri prosesi adat pernikahan Jawa. Jadi kedua mempelai ini akan berlutut di hadapan kedua orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan juga pengorbanan mereka untuk membesarkan kedua anaknya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang tradisi kematian di Jawa. Jadi yang pertama itu ada upacara ngesur tanah atau geblak. Jadi dilakukan pada hari meninggalnya si mendiang. Nah, di upacara ngesur tanah ini juga ada sajiannya yang harus disiapkan, yaitu ada nasi gurih, ingkung, urap, cabai merah utuh, kerupuk rambak, kedelai hitam, bawang merah, bunga kenanga, garam halus, dan tumpeng yang dibelah. Terus yang kedua itu ada upacara Nelung Dino atau selamatan 3 harian setelah hari kematian. Terus ada upacara Mitung Dino, yaitu selamatan 7 harian setelah hari kematian. Nah, di dalam upacara Mitung Dino ini itu ada hidangan yang harus disiapkan, yaitu ada kue apem, nasi asahan, daging goreng, pindang merah yang dicampur dengan kacang panjang serta pindang putih. Terus juga ada upacara matang puluh atau selamatan 40 harian. Nah, di sini juga ada kebutuhan yang harus disiapkan atau ubo rampe matang puluh. Itu ada benang lawe, jodok, sentir, cupak, minyak lentik, botol, sisir, minyak wangi, cermin, kapas, pisang raja, beras, gula kelapa, jarum, dan juga bala pecah. Oke, upacara selanjutnya itu ada upacara nyatus, yaitu selamatan ke-100 hari setelah kematian. Terus upacara menda sepisan, yaitu selamatan 1 tahun setelah kematian. Terus upacara menda pindo, yaitu 2 tahun setelah kematian. Terus ada upacara nyewu, yaitu
selamatan untuk memperingati hari ke-1000 setelah kematian. Selanjutnya itu ada upacara Qol, yaitu selamatan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang. Jadi dilaksanakannya itu pada hari dan bulan yang sama ketika si mendiang meninggal, dan dilaksanakannya itu setahun setelah upacaranya ibu, atau upacara Qol ini biasa kita kenal itu dengan kata haul. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya nyadrah, yaitu berkunjung atau berziarah ke makam kerabat yang sudah meninggal. Nah, biasanya ini juga dilakukan pada bulan Ruah atau menjelang bulan Ramadan bagi orang yang beragama Islam. Baik, sampai di sini aja penjelasan dari saya tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur dan juga prosesi pernikahan dan tradisi kematian di Jawa.